Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafika Amalia, NIM 1923498, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah Preservasi dan Konservasi yang dibimbing oleh Ibu Desriani Esos MIKOM. Langsung saja kita masuk kepada bahasan yang pertama, yaitu mengenai peta, slide, fotokopi, dan tinta. Yang pertama yaitu peta. Peta merupakan sumber informasi untuk menunjang penelitian, pendidikan, maupun untuk keperluan bisnis, serta memiliki keberagaman jenis informasi yang terkandung di dalamnya. Yang kedua yaitu slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audio visual yang dipancarkan melalui proyektor yang banyak dipergunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Yang ketiga yaitu fotokopi. Fotokopi merupakan salinan kertas dari dokumen, baik itu berupa buku maupun sumber-sumber lain seperti makalah, brosur, atau lainnya. Yang keempat yaitu tinta. Tinta merupakan bahan pewarna untuk mewarnai suatu permukaan. Kenapa kita menyebutkan hal ini? Karena dari keempat hal ini akan dilakukan kegiatan preservasi atau konservasi terhadapnya, yaitu dengan melakukan perawatan terhadap peta, slide, fotokopi, dan tinta. Setelah kita membahas mengenai peta, slide, fotokopi, dan tinta, maka kita akan masuk pada bahasan selanjutnya, yaitu mengenai keterampilan dalam perbaikan bahan pustaka. Yang pertama yaitu menambal. Menambal merupakan kegiatan menutup bagian yang berlubang dari bahan pustaka yang dapat menggunakan seperti kertas Jepang, perekat kanji, tisu berperekat, dan bubur kertas. Yang kedua yaitu menyambung. Menyambung merupakan kegiatan merekat bagian kertas yang patah atau sobek akibat lipatan. Biasanya diperkuat dengan potongan kertas dari jenis tertentu agar bagian yang sobek tidak bertambah besar atau lebar. Yang ketiga yaitu kegiatan menjilid atau penjilidan, merupakan suatu cara untuk menghimpun atau menggabungkan kertas menjadi satu yang nantinya di luar akan diberi cover. Selanjutnya yaitu penyiangan atau wedding, merupakan kegiatan pemilihan atau seleksi terhadap bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Dan yang terakhir yaitu kegiatan stock of name, merupakan kegiatan perhitungan kembali seleksi badan pustaka yang memiliki perpustakaan. Baiklah, setelah kita mengetahui hal tadi, maka kita akan masuk pada salah satu bentuk kegiatan preservasi di perpustakaan, yaitu cara menjilid buku. Yang pertama yaitu tujuan dari kegiatan penjilidan. Antara lain yang pertama itu mempertahankan dan melindungi bentuk fisik buku, mempertahankan dan melindungi kandungan informasi yang terkandung di dalam buku, dan tujuan selanjutnya yaitu untuk mempermudah penggunaan bahan pustaka. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai tujuan, namun kita belum mengetahui apa yang dimaksud dengan penjilidan. Penjilidan merupakan proses atau cara menjilid bahan perpustakaan dengan tujuan melindungi koleksi dari kerusakan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik-teknik dalam menjilid buku. Yang pertama yaitu menjahit. Menjahit ini terdapat 3 bentuk atau 3 cara, yaitu spin, stitching, dan needle variasi. Yang pertama kita akan meletakkan tumpuk atau menumpuk halaman dan melipat tulang dari kertas atau dokumen yang akan kita jilid. Setelah itu pada tulang belakang kita beri lubang sebanyak 3 buah, dan setelah itu baru kita jahit menggunakan benang. Berikutnya yaitu teknik menjilid menggunakan pita. Langkah pertama yaitu halaman atau kertas yang akan kita jilid kita tumpuk di atas satu sama lain. Setelah itu akan dilakukan memukul lubang di sepanjang tulang buku, dan setelah itu wave pita melalui lubang-lubang. Teknik selanjutnya yaitu menjilid menggunakan staples. Langkah pertama yaitu kita akan menyusun dokumen yang akan kita jilid. Setelah itu kita akan melipat menjadi 2 bagian, dan lipatan atau punggung buku tadi akan kita stapler menggunakan staples. Teknik berikutnya yaitu professional binding. Yang pertama yaitu halaman-halaman diletakkan bersama untuk melipatnya, lalu digunakan lem untuk memperkuat tulang buku. Selanjutnya halaman akan dipotong agar menyesuaikan dan sama besar, maka kemudian diletakkan pada penutup bisa dari berbagai kompleksitas untuk memungkinkan fleksibel dari tulang belakang buku.
Dalam teknik penjilidan terdapat dua cara untuk menyiapkan penjilidan. Yang pertama itu penghimpunan. Penghimpunan merupakan penyusunan lembaran-lembaran kertas atau dokumen sesuai dengan urutan yang dikehendaki, kemudian membentuk kuras atau pattern. Yang kedua itu penggabungan. Penggabungan merupakan kegiatan menyatukan secara erat dan padu suatu lembaran atau kertas menjadi karton, kemudian karton-karton itu digabungkan menjadi buku. Dan kegiatan penggabungan ini dapat dilakukan menggunakan penjahitan benang dan juga kawat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pelestarian nilai informasi. Pelestarian nilai informasi bahan pustaka dapat dilakukan dengan kegiatan alih bentuk seperti ke dalam bentuk mikro ataupun mikrofilm. Selain itu, pada saat sekarang ini karena adanya kemajuan teknologi, alih bentuk juga dilakukan dalam bentuk video. Hingga dengan adanya hal ini membuat pelayanan lebih mudah dan pengolahan serta penemuan kembali informasi menjadi lebih mudah. Yang pertama yaitu mikrofilm. Mikrofilm merupakan berbagai bentuk mikro yang dituangkan ke dalam film dengan tujuan untuk melestarikan dokumen langka dan untuk menjaga dari kerugian dan kehancuran karena kualitas fisik dokumen yang menurun. Sehingga informasi yang ada tetap terjaga walaupun dengan umur yang sudah lama atau tua. Yang kedua yaitu CD-ROM atau juga disebut dengan Compact Disc Read Only Memory yang merupakan cakram optik yang digunakan untuk menyimpan data. Sesuai dengan namanya, CD-ROM ini data yang di dalamnya tidak dapat diubah atau ditambah oleh penggunanya. Setelah kita membahas mengenai contoh-contoh dari alih bentuk dokumen, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur alih media. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai pengertiannya. Alih media merupakan proses pengelolaan dokumen dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik untuk kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Mengapa kita perlu melakukan prosedur alih media? Karena dengan adanya kegiatan ini bertujuan untuk menjaga informasi. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana keuntungan jika kita melakukan kegiatan alih media. Yang pertama yaitu meningkatkan proses menjadi lebih cepat dan temu kembali informasi juga dilakukan dengan lebih cepat. Yang kedua yaitu memberi informasi yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih cepat terkait dengan akses arsip yang tepat dan cepat. Yang ketiga yaitu pelayanan arsip yang lebih baik karena lokasi dari arsip dapat kita ketahui dengan cepat. Yang keempat itu mengurangi waktu yang dibutuhkan oleh petugas arsip dalam mencari informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Yang kelima yaitu memudahkan dalam pertukaran informasi, dan yang keenam yaitu menekan biaya. Selanjutnya dengan adanya kegiatan alih media ini membuat suatu organisasi mempunyai persiapan akan bisnis dan risiko yang akan terjadi suatu saat nanti atau yang akan datang. Dan yang terakhir, keuntungan terakhir yang dapat kita peroleh jika kita melakukan kegiatan alih media yaitu dapat menekan biaya. Karena dengan adanya kegiatan ini akan membuat berkurangnya proses penciptaan dan penyimpanan dokumen serta temu kembali, dan juga pengelolaan atas media kertas juga akan lebih berkurang karena sudah dialih mediakan. Kegiatan alih media juga dapat dilakukan melalui kegiatan scan atau scanning, di mana kita dapat memindai dokumen dengan cara memfotonya dengan alat scanner dan kemudian dikonversi ke dalam bentuk PDF atau lainnya. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai perawatan bahan pustaka. Perawatan bahan pustaka merupakan cara menjaga agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan, awet, dan dapat dipergunakan dengan jangka waktu yang lebih lama. Yang kedua yaitu penyiangan bahan pustaka. Penyiangan bahan pustaka merupakan kegiatan mengeluarkan atau menyeleksi koleksi, baik itu apakah karena tidak diminati lagi atau eksemplarnya sudah banyak atau telah ada edisi baru dari koleksi tersebut, atau juga dilakukan karena tidak relevan lagi terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari kegiatan penyiangan, yaitu dengan adanya kegiatan ini akan membuat menghemat tempat, menghemat waktu pengguna dalam mencari informasi, membuat koleksi lebih menarik dan tertata, meningkatkan reputasi perpustakaan karena koleksi yang ada tersusun dengan rapi, mengetahui kebutuhan koleksi. Maksudnya di sini dengan adanya kegiatan penyiangan, maka kita mengetahui koleksi ini apakah akan diperbaiki atau dibuat
peluang serta dapat mendapatkan masukan yang konstan pada kekuatan dan kelemahan koleksi. Dalam kegiatan penyiangan juga terdapat kriteria yang harus dipenuhi agar penyiangan koleksi ini dapat berjalan dengan baik. Yang pertama yaitu kegiatan penyiangan dilakukan apabila kondisi fisik dari bahan sudah mulai rusak atau tidak terlalu dibutuhkan lagi oleh pengguna. Yang kedua yaitu dari segi isi, apakah isi dari dokumen ini masih dapat dipakai oleh pengguna ataupun tidak. Selanjutnya yaitu penggunaan, apakah koleksi ini masih sering digunakan atau dipakai oleh pengguna ataupun intensitas dari penggunaannya sudah mulai menurun. Selanjutnya itu duplikasi, dan yang terakhir itu dapat dipinjam dari perpustakaan lain. Maksudnya koleksi tersebut sudah ada atau perpustakaan lain memilikinya sehingga dapat kita pinjam. Terakhir yang akan saya bahas itu sarana dan yang terakhir yang akan saya bahas yaitu mengenai sarana penyiangan koleksi. Yang pertama yaitu kita dapat menggunakan katalog perpustakaan, karena dari katalog perpustakaan kita dapat mengetahui mana koleksi yang sering dicari oleh pemustaka. Selanjutnya itu dari kartu register dan daftar buku, karena dari kartu register dan daftar buku ini kita dapat mengetahui mana buku-buku yang memang dibutuhkan oleh pemustaka atau pengguna. Dan yang terakhir yaitu sarana yang menunjang dalam pelaksanaan penyiangan koleksi. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang bentuk kegiatan preservasi yang dilakukan oleh sebuah perpustakaan, yaitu Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Kegiatannya berupa membersihkan debu dengan vacuum cleaner. Yang kedua itu menggunakan lemari untuk meletakkan koleksi. Yang ketiga itu mengatur suhu udara atau kelembapan udara. Yang keempat itu membasmi serangga dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Yang kelima yaitu mengatur intensitas cahaya yang masuk. Dan yang kelima yaitu melakukan alih media ke dalam bentuk CD-ROM dan juga ke dalam bentuk jurnal elektronik. Baiklah, pada video kali ini saya juga menyertakan contoh kegiatan preservasi dan konservasi di sebuah perpustakaan, yaitu kegiatan laminasi atau laminating. Sebelum itu, saya akan memaparkan alat dan bahan yang saya gunakan dalam kegiatan laminasi. Yang pertama itu setrika, yang kedua yaitu kertas atau plastik laminasi, yang ketiga yaitu gunting, selanjutnya penggaris, dan dokumen yang akan kita laminasi serta kain untuk alas pada saat proses laminasi. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada proses laminasi. Langkah pertama yaitu kita pastikan dokumen yang akan kita laminasi dalam keadaan bersih dari debu. Setelah itu kita tinggal memasukkan ke kertas laminasi. Seperti ini, kita meletakkannya di alas kain untuk proses kegiatan laminasi seperti ini. Setelah seperti ini, kita tinggal melakukan proses penggosokan terhadap dokumen. Kita pastikan keadaan setrika dalam keadaan benar-benar sudah panas agar proses laminasi berjalan dengan baik. Setelah kita rasa kertas laminating sudah melekat pada dokumen, maka proses ini sudah selesai. Mari kita lihat dulu. Maka hasilnya akan seperti ini. Seperti ini, di mana dokumen sudah menempel dengan kertas atau plastik laminasi. Langkah selanjutnya yaitu kita merapikan sisa dari kertas laminating menggunakan gunting atau karter. Di sini saya menggunakan gunting, maka langsung saja kita rapikan.
Jadi inilah hasil dari proses laminasi tadi, sehingga dokumen kita dapat bertahan lebih lama karena dilindungi oleh plastik laminasi. Sekian dari saya tentang pemaparan materi mengenai mata kuliah preservasi dan konservasi serta mencontohkan kegiatan preservasi di perpustakaan. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian dan terima kasih yang telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.